Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Ulfanim 101. Saya dari kelompok 8 yang membahas mengenai corporate social responsibility dalam bisnis Islam. Di sini saya sebagai pemateri kedua akan memaparkan subbab ketiga, yaitu manfaat corporate social responsibility bagi masyarakat dan perusahaan. Ketika suatu perusahaan didirikan, maka sejak itulah perusahaan tersebut memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi. Tidak hanya kewajiban terhadap perusahaannya saja, akan tetapi juga kewajiban terhadap lingkungan sekitar, yaitu lingkungan sosial di mana perusahaan tersebut didirikan. Hal ini karena aktivitas operasional perusahaan itu seringkali menimbulkan berbagai persoalan. Untuk itu, persoalan-persoalan tersebut perlu ditangani agar dapat diminimalisir atau bahkan dihilangkan. Nah, di sini perusahaan melakukan kegiatan corporate social responsibility atau pertanggungjawaban sosial perusahaan untuk menangani persoalan-persoalan tersebut. Kegiatan ini tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat, akan tetapi juga memberikan manfaat bagi perusahaan yang melakukan kegiatan itu sendiri. Baik, di sini kita akan membahas mengenai manfaat CSR bagi masyarakat terlebih dahulu. CSR dalam menjalankan tanggung jawab sosialnya itu memfokuskan kepada 3 hal, yaitu keuntungan, kemudian masyarakat, dan lingkungan. Perusahaan itu harus memiliki tingkat profitabilitas yang memadai, karena laba merupakan pondasi bagi perusahaan untuk dapat berkembang dan mempertahankan eksistensinya. Nah, dengan perolehan laba yang memadai, maka perusahaan dapat membagi dividen kepada pemegang saham, dapat memberi imbalan yang layak kepada karyawan, kemudian dapat membayar pajak, dan dapat memberikan banyak dampak yang diharapkan kepada masyarakat. Baik, berikut ini manfaat CSR bagi masyarakat. Yang pertama, meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan lingkungan sekitar. Kemudian yang kedua, adanya beasiswa untuk anak tidak mampu di daerah tersebut. Kita ambil contoh, misalnya PT Jarum itu kan sering memberikan beasiswa kepada anak yang tidak mampu tetapi berprestasi. Nah, beasiswa ini biasanya itu diberikan kepada anak-anak di sekitar perusahaan tersebut, atau bisa juga diberikan kepada anak dari karyawan PT Jarum itu sendiri, di mana pemberian beasiswa ini tentunya akan membantu masyarakat dalam bidang pendidikan. Kemudian di sini manfaat CSR yang ketiga yaitu meningkatnya pemeliharaan fasilitas umum. Kemudian yang keempat, adanya pembangunan fasilitas masyarakat yang bersifat sosial dan berguna untuk masyarakat banyak, khususnya masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut. Nah, perusahaan secara etik itu mempunyai tanggung jawab sosial untuk melakukan perbuatan baik dan membangun dunia menjadi lebih baik. Dengan memperhatikan masyarakat, maka perusahaan dapat berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat itu sendiri. Selain masyarakat, perusahaan juga memberikan perhatian yang besar terhadap lingkungan sekitar. Dengan memperhatikan lingkungan, maka perusahaan ini dapat ikut berpartisipasi dalam usaha pelestarian lingkungan. Keterlibatan perusahaan dalam pelestarian lingkungan yaitu berarti perusahaan tersebut telah berpartisipasi dalam mencegah terjadinya bencana serta meminimalkan dampak bencana yang diakibatkan oleh kerusakan lingkungan. Nah, dapat kita ketahui perusahaan dalam menjalankan aktivitas operasionalnya itu tentunya kan menghasilkan limbah pabrik. Nah, limbah ini apabila dibuang itu dapat mengakibatkan polusi air, polusi tanah, bahkan polusi udara. Jadi bagaimana dari pihak pabrik itu sendiri untuk mengatasi limbah tersebut agar tidak menyebabkan kerusakan lingkungan, misalnya dengan cara mengolah limbah pabrik itu sebelum dibuang. Jadi hal ini akan meminimalisir dampak kerusakan bagi lingkungan sekitar. Seperti itu. Selanjutnya kita membahas mengenai manfaat CSR bagi perusahaan. Tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat, tetapi CSR juga bermanfaat bagi perusahaan yang melakukan kegiatan tersebut.
Di antaranya yang pertama, meningkatkan citra perusahaan. Nah, dengan melakukan kegiatan CSR, maka konsumen pasti akan lebih mengenal perusahaan tersebut sebagai perusahaan yang selalu melakukan kegiatan positif bagi masyarakat. Nah, tentunya hal ini akan meningkatkan citra perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua, memperkuat brand perusahaan. Melalui kegiatan CSR, maka perusahaan dapat memberikan product knowledge kepada konsumen dengan cara membagikan produk secara gratis. Nah, hal ini menimbulkan kesadaran konsumen akan keberadaan produk perusahaan sehingga dapat meningkatkan posisi brand perusahaan tersebut. Kemudian yang ketiga, mengembangkan kerjasama dengan para pemangku kepentingan. Dalam melaksanakan kegiatan CSR, perusahaan tentunya tidak mampu mengerjakan secara mandiri atau secara sendiri. Jadi harus dibantu dengan para pemangku kepentingan. Misalnya saja dari pemerintah daerah setempat atau dari masyarakat sekitar, dan bisa juga dari universitas lokal yang berada di sekitar perusahaan tersebut. Tentunya hal ini akan menimbulkan kerjasama antara perusahaan dengan para pemangku kepentingan itu sendiri. Selanjutnya yang keempat yaitu membedakan perusahaan dengan pesaingnya. Nah, perusahaan ini mempunyai kesempatan untuk menonjolkan keunggulannya sehingga dapat membedakan dengan pesaing yang menawarkan produk atau jasa yang sama. Kemudian yang kelima, menghasilkan inovasi dan pembelajaran untuk meningkatkan pengaruh perusahaan. Merencanakan CSR secara konsisten dan berkala itu dapat memicu inovasi dalam perusahaan yang pada akhirnya dapat meningkatkan peran dan posisi perusahaan dalam bisnis global. Kemudian yang keenam, membuka akses untuk investasi dan pembiayaan bagi perusahaan. Para investor itu saat ini sudah memiliki kesadaran akan pentingnya berinvestasi pada perusahaan yang telah melakukan kegiatan CSR. Selain itu, perusahaan pembiayaan seperti bank itu akan lebih memprioritaskan perusahaan yang telah melakukan kegiatan CSR dibanding dengan yang belum melakukan kegiatan CSR. Jadi di sini kegiatan CSR itu memiliki keuntungan tersendiri bagi perusahaan yang melakukan, yaitu dapat lebih diprioritaskan. Selanjutnya yang terakhir yaitu meningkatkan harga saham. Apabila perusahaan rutin melakukan CSR, maka hal ini mengakibatkan permintaan terhadap saham perusahaan itu naik dan otomatis harga saham perusahaan juga akan meningkat. Baik, di sini kita telah mengetahui apa saja manfaat CSR bagi masyarakat dan perusahaan. Tentunya perusahaan nanti akan dapat mempertimbangkan apakah melakukan kegiatan CSR atau tidak, karena CSR sendiri itu memiliki segudang manfaat atau dapat bermanfaat bagi perusahaan itu sendiri apabila perusahaan tersebut melakukan kegiatan CSR ini. Baik, sekian pemaparan mengenai manfaat corporate social responsibility bagi masyarakat dan perusahaan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.